Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa sama kayak kamu, ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu. Assalamualaikum, Bang. Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya. Jadi saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya. Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tetap tentu kooperatif. Apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan. Tapi yang jelas fokus kita adalah pada hal-hal yang substantif dan strategis, terutama untuk menjalankan peran kita sebagai warga negara yang kritis. Karena Indonesia ini kan rumah yang semua bagian bangunannya itu hampir roboh dan hanya bisa diselamatkan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran anak-anak bangsa. Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan. Pasca pelaporan itu sudah ada panggilan apa Belum ada. pemberitahuan? Belum ada. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ya? Belum ada. Ada pendampingan dari kuasa hukum atau segala macam? Ya banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi. Tapi sama sekali tidak gentar ya Mas Tio ya? Alhamdulillah meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah ketemu dengan anak-anak muda dan membangkitkan kesadaran politik bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat. Terkait tudingan-tudingan yang selama ini diarahkan ke Mas. Ya terima kasih. Saya itu kan sudah dituding macam-macam. Saya dituding sebagai LGBT gara-gara waktu itu saya belum ada pacar. Saya dituding anaknya Abah karena pernah satu forum dengan Mas Anies ketika forum alumni ketua BEM. Berbagai tudingan itu dihantamkan pada saya. Saya kira salah satu tujuannya selain membuat saya gentar adalah membuat saya disibukkan untuk mengklarifikasi satu demi satu tuduhan itu. Sehingga yang saya sampaikan pada rekan-rekan adalah saya memilih untuk tetap fokus pada hal-hal yang strategis, pada hal-hal yang substantif dan tidak mau sibuk untuk menjawab satu persatu tudingan itu. Biarlah waktu yang menentukan apakah tudingan itu benar atau keliru. Biarlah narasi yang saya ucapkan yang jadi ukuran apakah tudingan itu benar atau keliru. Karena hanya dengan itu cara kita untuk mengukur apakah kita itu adalah sosok yang independen atau kita adalah berpatron pada pihak-pihak tertentu. Termasuk yang soal tuduh dekat dengan PDIP itu juga Mas. Ya hari ini saya kira memang tuduhan itu dilakukan untuk menyibukkan saya. Jadi saya pribadi memilih fokus untuk pada hal-hal yang strategis dan hal-hal yang substantif. Terkait kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, saya kira orang bisa melakukan cocokologi macam-macam. Saya tetap independen sebagai individu yang merdeka. Itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana, setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Kalau jawabnya seperti tadi belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah. Koreksi bukanlah permusuhan, justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh,
tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik ini. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi, ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan tidak selalu mudah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pasar rakyat yang jadi penyangga ekonomi daerah bisa pelan-pelan surut. Dan kondisi ini sekarang ini sudah terlihat. Lalu kita lihat anak muda. Persoalan utama bagi anak muda apa? Lapangan kerja dan masa depan. Melamar berkali-kali, tak kunjung dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa? Kalau pekerjaan informal itu perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak. Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja, utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Negara yang kuat itu akan melepaskan beban rakyat yang paling bawah dulu. Jadi kalau negara kuat itu bukan meringankan yang di atas, tapi harus meringankan yang di bawah. Dan program-program besar yang menyangkut anak dan keluarga harus menjadi prioritas penting. Pelaksanaannya harus aman, harus rapi, dan bisa diaudit. Tapi kalau programnya baik, eksekusinya tergesa-gesa, mutunya dikompromikan, keselamatan dikorbankan, maka anak-anak kita yang justru menjadi korban. Lebih baik sedikit bertahap, pelan tapi pasti sampai ke setiap anak, daripada cepat tapi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Dan kita bisa Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kalau kita melihat ya, bagaimana Firdaus ini nggak terima teman-teman ya,
melihat Tio Ardianto itu memberikan kritik kepada Prabowo. Ya, bahkan Firdaus ya melaporkan Tio Ardianto BEM UGM ini teman kepada pihak berwajib ya. Dan ini kan sangat lucu sekali teman. Ya, sampai sekarang kalau kita melihat bagaimana laporan tersebut malah belum diproses ya. Dan bukan hanya Tio Ardianto sebenarnya, ada juga Mahfud MD dan Rocky Gerung ya. Padahal di sebuah acara diskusi ya, itu sebenarnya umum saja yang dibahas teman. Tio Ardianto ini memang mahasiswa UGM yang sangat vokal ya. Beliau pernah menjadi ketua BEM UGM. Menurut saya apa yang dilakukan Tio kali ini memang luar biasa. Ya harusnya Firdaus memberikan apresiasi sebenarnya kepada Tio teman. Sebab ya berkat Tio kan yang selalu menyorot MBG, kemudian saat ini kalau kita melihat bagaimana Prabowo kemudian menindaklanjuti ya kan setiap kritikan dari bawah teman, sehingga Dadan Indrayana dan dua wakilnya itu pun sekarang kan ditangkap. Ini artinya bahwa kritikan yang diberikan oleh masyarakat ya termasuk Tio itu didengar oleh presiden. Ini untuk perbaikan sebenarnya ya kan, perbaikan tata kelola pemerintahan. Namanya negara demokrasi ya seperti itu ya kan, memberikan ruang kepada publik untuk bersuara teman ya, memberikan masukan, yang memberikan kritikan supaya apa? Supaya pemerintah kemudian memberikan program-program yang luar biasa kepada masyarakatnya ya kan. Dan kalau kita lihat kesombongan daripada Firdaus ini kan sangat lucu teman. Bahkan ia mengatakan bahwa 9 kali kuliah ya kan, masih mahasiswa dan segala macam lah. Dan apapun itu tentu Tio Ardianto adalah aktivis mahasiswa yang sangat keren ya di era demokrasi saat ini teman. Ya beliau sangat-sangat vokal ya, sangat-sangat luar biasa ya kan, sangat berani. Inilah calon pemimpin masa depan teman ya. Seperti Tio Ardianto ini, anak muda yang belum lulus tapi mempunyai public speaking yang keren, pemikiran, ilmu, wawasan dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.